Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, para peserta pembelajar Alkitab bersama-sama saya. Apa kabar? Hari ini harinya Tuhan, kita akan bersuka cita. Ini hari kalau kita mengikuti Lent, Prapaskah, ini hari Kamis, Mondi. Mondi dari kata mandat. Di sini di tempat setelah perjamuan suci terakhir, Yesus cuci kaki ke-12 rasulnya, kemudian dia kasih perintah. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Tapi di Yohanes 13 ayat 34-35 diperjelas yang memudahkan saya. Kasihilah dirimu seperti Yesus mengasihi kamu. Nah, ini adalah mandat yang adalah inti daripada pengajaran emotionally healthy spirituality, bagaimana menjadi orang dewasa rohani. Emosinya mesti sehat. Kita nggak bisa mencintai hanya orang yang kita suka. Kita mesti mencintai orang yang kita pandang nggak berguna, nggak pinter, nggak bisa apa-apa. Justru orang itu yang Tuhan kirim kepada kita untuk memproses, membentuk rohani kita agar bisa mengasihi orang yang salah terus, mungkin dibilangin 10 kali masih salah. Orang yang kurang tanggap pada Anda. Kalau orang-orang ini membuat Anda marah, murka, berarti tangki kasihnya masih kosong. Berarti hubungan Anda dengan Tuhan belum seperti yang seharusnya. Anda belum intim alias dengan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan refleksinya adalah perlakuan terhadap orang lain. That's it. So it's good to have people yang betul-betul tidak sesuai maunya kita. Mereka adalah saint makers-nya kita. Orang-orang kudus yang dibentuk, yang dikirim sama Tuhan, orang-orang kudus yang dibentuk melalui pencobaan, melalui proses. Nah, itu namanya saint makers. Jadi orang-orang yang menjadi batu sandungan kita, justru yang mereka bentuk kita. So there's a process, there's a journey yang Tuhan akan sampaikan kepada Anda melalui pembahasan hari ini. Oke, mari kita datang ke atmosfer di mana Tuhan hadir di tempat Anda duduk. Di tempat Anda siap dengan Alkitab dan catatan Anda, maupun screenshot foto dengan kamera handphone Anda. Whatever it is, kita mesti tenang jiwanya untuk bisa mendengar alur jalan pemikiran Tuhan untuk kita, perspektif Tuhan buat kita. Oke, dan saya mau sambut semua teman-teman yang sudah standby. Thank you Pak Jayadi dari Batam, thank you Ibu Triani dari Sorong. Terima kasih untuk Join Karel Tangku dari Jayapura. Malam ini siap belajar Ibu Ratna. Juga terima kasih untuk teman-teman dari Jakarta, dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang. Semua yang siap belajar. Mari kita fokus ke Tuhannya. Bukan ke pembawa firman Tuhannya, tetapi ke Tuhannya. Ke firman yang disampaikan Tuhan untuk kita semua sore malam hari ini. Kita persiapkan diri kita, atmosfer di mana kita berada. Kita mau mengingat di musim Paskah ini. Yang paling mengerikan buat Yesus. Tapi yang paling mulia bagi kita semua yang datang kepada Dia, dipilih Yesus untuk datang kepada Dia. Betapa indahnya kasih Kristus, betapa mulianya pengorbanan Yesus. Betapa dalamnya kesempurnaannya kasihnya Allah pada kita. Allah itu mengasihi kita, apakah kita rasa dikasihi apa tidak? Dia mengejar kita mati-matian untuk mengasihi kita. So Anda mesti kasih waktu untuk datang ke Tuhan. Bikin space, rongga kudus untuk kekudusan hadirat Allah masuk ke jiwamu. Mari kita persiapkan hati kita akan angkat betapa indahnya, sungguh indah. Kita masuk ke hadirat yang indah sekali supaya kita bisa solitude and silence.
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlalu bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita ambil sejenak untuk berdiam di hadapan hadirat Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa berkumpul umat-Mu, menyelami, menghayati betapa besarnya pengorbanan-Mu, betapa indahnya pikiran-Mu tentang kami. Dari semua yang Kau pikirkan, fokus utamamu itu kami, manusia yang awalnya Kau ciptakan serupa gambar rupa-Mu. Tapi karena dosa, jiwa kami rusak, kami jauh dari Engkau, kami tidak seperti Adam pertama, tidak mau rekonsiliasi dengan Allah Bapa, menolak Allah Bapa, dan membeli semua perkataan yang iblis tipu kepada istrinya. Temani kami Roh Kudus, buat kami tidak bisa tertipu dengan tipu daya setan yang masih ada sampai hari ini dan masih bekerja, yang bekerja melalui intimidasi, melalui hal yang bagus-bagus, melalui ketakutan. Aku berdoa, kami tutup pintu takut itu dan kami memandang kepada salib-Mu yang adalah lambang pengorbanan sempurna, lambang tempat ditumpahkannya darah yang tak bercacat, tak bernoda, darah yang menghapus dosa kami, putih seperti salju, seperti bulu domba.
buat kami fokus kepada pengorbananmu di kayu salib itu. Maka iblis sudah dikalahkan di kayu salib itu karena darahnya menghapus dosa kami. Sehingga iblis tidak bisa menyentuh kami. Terima kasih untuk Paskah. Dengan darah itu malaikat maut melewati rumah-rumah yang dipercikan dengan daun hisop, dengan darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat, tak berkerut, sempurna. Yesus Kristus sekolah anak domba itu. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang indah ini. Sungguh indah Kau Tuhan. Berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus. Amin. Well, kita masuk ke dalam atmosfernya Roh Kudus untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi, untuk kita jadi. Di mana kita harus hidup sebagai orang percaya, 2 Korintus 5 ayat 7, bahwa orang benar hidup karena percaya, bukan karena berbuat. Jadi itu yang membuat Martin Luther bertobat ya, dari kerja keras, terus ngaku dosa tiap hari, sampai mendapat pewahyuan dari kitab Habakuk 3 ayat 4. The just shall live by faith. Orang benar hidup karena percaya, karena beriman kepada apa yang Yesus sudah kerjakan dan selesaikan tetelestai di kayu salib. Oke, besok Jumat Agung adalah hari kemenangan kita, hari kehidupan dan hidup kelimpahannya kita. Kalau Anda selalu datang kembali ke Tuhan Yesus sesering mungkin setiap harinya. Kembali kita menyelesaikan judul dari lepaskan kuasa kekuatan manusiawimu dan kendali hidupmu. Jadi kalau ada masalah, ada pencobaan, ada ujian, langsung cari solusi. Langsung mesti menyelesaikan ini. Bagaimana ini? Tegang, langsung parno gitu. Itu salah. Itu kalau begitu kita nggak percaya Tuhan. Tuhan mau kita lepasin itu. Untuk bisa ngelepasin kuasa ngontrol diri kita, hidup kita, problem kita. Melepaskan kendali hidup kita. Kendali itu kontrol ya. Nah, Anda lihat tuh fotonya tuh. Ada tembok jebol. Tapi tembok ini bisa tebalnya 25 tahun, bisa tebalnya 13 tahun, tebalnya bisa 14 tahun, seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Abraham. Oke, mungkin berlapis-lapis itu ketebalan temboknya. Dan itu tembok harus bolong. Karena Anda mesti melewati ketebalan tembok itu. Anda nggak bisa cari jalan pintas, muterin tuh tembok, atau gali lubang di bawah tembok itu nggak boleh. Harus melewati. Nah, tembok ini, Peter Scazzero menuliskan, this is the suffering wall. Tembok penderitaan. Okay. Biasanya di tembok penderitaan ini Anda ngalami apa? What do you actually experience? Anda akan mengalami yang namanya spiritual dryness, kekeringan rohani. Anda akan mengalami mentok. Aduh, kita kayaknya nggak kemana-mana nih rohaninya. Getting stuck, our hidden opportunity. Padahal kalau Anda mengalami kekeringan rohani atau mentok rohaninya, yang biasanya Anda mungkin kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Anda rasa air mata bisa keluar, rasa badan hangat. Di tembok, okay, Anda nggak ngerasa apa-apa. Bahkan Anda akan wondering, where are you God? Di mana engkau Tuhan? Justru itu pertanyaan Anda kepada Tuhan. Nah, saya mau kasih hikmat yang saya dapat dari Tuhan ya. Dari kemarin saya bagikan firman kepada ibu-ibu. Saya katakan seperti ini, kalau Anda memuji menyembah Tuhan atau datang berdoa kepada Tuhan, langsung rasa kayak dipeluk, kencang sekali, hadiratnya kencang sekali, kehangatan kerasa sekali, Anda untuk air mata bercucuran mudah sekali. Tapi setelah beberapa tahun kok kering sekali. Nah, sebetulnya common sense-nya begini, seperti baby, waktu namanya baby. Waktu dia lahir, dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali geletak. Imut-imut cakepnya nggak keruan. Diuntel-untel sama selimut supaya dia hangat. Diusapin minyak telon. Kemudian dia nunggu waktunya dia menyusu.
nunggu waktunya digendong, di belang pelukan dan kehangatan daripada pelukan orang tuanya, papa mamanya. Kalau enggak ya geletak aja. Nah, selama itu kalau dia nangis, langsung orang tuanya datang. Bahkan di Amerika, waktu saya pernah studi di Amerika, waktu babysitting, di tempat tidur baby itu dikasih speaker yang bisa ngerekam. Jadi kalau maminya di bawah lagi masak atau babysitternya lagi menyiapkan kerjaan atau menyiapkan cucian untuk gantian babynya atau ngatur rumahnya lah. Kalau babynya ngeluh sedikit ya, itu kedengaran di mana-mana tuh, di mana ada speakernya dipasang. Kalau dia nangis, langsung orang tuanya nggak perlu dikasih tahu di telepon, langsung bisa naik ke atas dan tahu juga dia sudah tahu jadwalnya, rutinitasnya jam segini nih jam babynya bangun minum susu, minum ASI ibunya. Sedikit bicara, sedikit mengeluh, sedikit menangis, langsung maminya datang. Itu waktu baby. Jadi kalau Anda masih bayi rohani baru lahir baru, tentu hangat hadiratnya, senang sekali. Apa yang Anda haus dan lapar, tentu susu ASI itu susu rohani kita. Waduh, lapar dan haus disedot, dicatat. Kita perkatakan firman, kita bikin confession. Senangnya gak keruan. Nyanyi itu lompat-lompat tanpa disuruh. Tetapi pada waktu babynya mulai besar, mulai tengkurap, mulai bergerak badannya, atau dia mulai merangkak. Nangisnya sekarang ini bukan karena mau minum ASI aja. Nangisnya itu bisa karena susah balik badannya. Berat badannya, mungkin gemuk babynya. Atau masih lemah tulang punggungnya. Jadi mesti dibantu, didorong dikit. Oleh babysitternya atau orang tuanya. Nah, lama-lama dia udah terbentuk ototnya. Lama-lama dia bisa sendiri tengkurap. Nah, sekarang dari tengkurap dia angkat badannya. Sehingga dia bisa goyang-goyang. Dia berdiri di lututnya dan tangannya mulai kuat. Pada waktu itu terjadi dia udah mulai gelisah. Karena ada kekuatan, karena makanannya lebih banyak, vitaminnya banyak. Dia mulai gelisah, dia mulai ngerambat tangannya. Sekarang bisa ngerambat berdiri di baby cot-nya ya, di tempat tidur babynya. Nah dia bisa njut di situ. Jadi kalau sampai jatuh karena lemah kakinya, bisa nangis. Tapi nangisnya bukan karena susu ASI aja loh waktunya. Macam-macam sekarang tangisannya. Bisa kecepit kakinya, di tralisnya baby cot-nya, bisa kebanting, kepalanya kejeduk, ada apa aja dah. Mulai penderitaan mulai terjadi. Kemudian dia mulai dikeluarin oleh orang tuanya, mulai taruh di lantai, mulai diberdiriin, karena udah mulai berdiri kan di baby cot-nya. Udah diajak jalan, tapi dipegangin. Lama-lama kekuatan otot terbentuk. Lama-lama dia jalan sendiri. Nah itu jatuh bangun, banyak nangisnya itu. Lama-lama waktu dia jalan sendiri atau merangkak sendiri, orang tuanya udah gak pegangin. Orang tuanya biarin dia aja di situ. Ada di situ, mungkin jarak 5 meter atau jarak semeter. Kalau baru ya mungkin jaraknya 30 cm. Tapi tidak memegang tuh baby. Jadi kerasa hangat dari tangan mama, dari dada mama, nggak kerasa lagi. Tapi kan orang tuanya ada di situ, nggak mungkin ditinggalin, dilepasin sendiri. No way. Nggak mungkin sama sekali. Nah jadi kalau Anda mengalami spiritual dryness, itu momen Tuhan paling dekat sama Anda. Cuman dia nggak pegang Anda lagi karena Anda udah mulai kuat otot emosinya. Ini juga bagi Anda yang praktek solitude silence 1 hari bisa 2-3 kali. Lama-lama karena dibentuk terus, diberdiriin, ototnya di stretch, bikin ruang suci bagi hadirat Tuhan masuk, lama-lama kenceng ototnya. Nah Anda bisa ngantuk, Anda bisa kejeduk, Anda bisa ketiduran, Anda bisa bosan, Anda bisa marah-marah, kok rame banget pikirannya, hatinya, segala macam lah Anda bisa ngalami itu. Tapi seperti ditulis di sini oleh Bill Gaultiere, seorang spiritual director saya, ini adalah hidden opportunity for deeper growth and joy. Ini sebetulnya peluang yang lebih dalam lagi, tapi tersembunyi sih, untuk pertumbuhan rohanimu dan sukacita rohanimu. Nah, Bill Gaultiere memakai Mazmur 23 untuk menunjukkan bahwa kekristenan itu a spiritual journey.
Tapi spiritual journey ini dari soul kita, dari jiwa kita. Oke, so the book is Journey of the Soul. Oke, ini profesional dua-duanya suami istri PhD, psychiatrist. Jadi mereka tuh memang dosen dan juga dokter resmi, dokter medik ya, medical doctor loh, yang bisa kasih resep obat penenang kalau bagi pasiennya yang stres, depresi, distress, yang bipolar, yang parno, mereka bisa. Tapi mereka berdua bertobat karena mereka berdua sendiri pun suatu hari istrinya Kristi itu mengancam suaminya yang betul-betul super hiper sibuk dan nggak bisa diem dia nggak tenang kalau dia nggak kerja keras. Kalau dia nggak sibuk, dia mesti berbuat sesuatu. Dan kalau berbuat sesuatu cepat sekali. Ya, berapa kali dia ditangkap polisi karena ngejar, nggak tahu kenapa dia ngebut di highway. Apa sebabnya dia ngebut dia juga nggak tahu. Pokoknya dia harus cepet. Nah, dia ambil alih. Berapa lampu merah itu? Dia bilang dari oranye sampai pink itu ganti terus dia labrak terus sama dia. Sampai masuk ke lapangan parkir gereja dia sendiri, di mana dia penatua, bahkan calon pendetanya. Di situ dia langgar semua tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas di dalam parkiran mega church ya, gereja mega. Dan kemudian dia stop, habis itu dia keluar, dia lihat kiri kanan. Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat ya. Langsung di situ, waktu dia kunci mobil dan dia jalan nggak gitu jauh dari gedungnya karena dia parkir yang seperti yang dia mau. Tapi waktu dia jalan pelan-pelan sambil lihat kiri kanan, nggak ada yang lihat kan ya. Roh Kudus intervensi dia. Dan dia berkata, kenapa kamu melanggar semua rambu lalu lintas? Bahkan di parkiran gereja. Kenapa kamu tergesa-gesa? Kenapa kamu terburu-buru? Nah, Tuhan kasih sekilas dia ke Mazmur 23. Dan Tuhan berkata, duduk, diam, dan renungkan Mazmur 23. So, the journey of the soul itu basisnya Mazmur 23. Di mana Yesus gembala agung kita yang baik, dia nggak buru-buruin kita untuk bisa jadi pemenang keluar dari lembah kekelaman dan menjadi lebih dari pemenang. No. Dia pelan menuntun, membaringkan di padang berumput hijau, menuntun, membimbing ke sungai yang tenang sampai jiwanya disegarkan. Itu progressive journey, itu suatu pilgrimage atau kalau bahasa Mazmurnya ziarah. Nah, so kita lihat di Mazmur 23 ayat 4 di sini ya. Sekalipun aku berjalan. Oh, lingkari kata berjalan. Itu kan berarti nggak injak kaki di tempat kan. Is a journey. Ini perjalanan. Sekalipun aku berjalan. Kan dari padang berumput hijau. Terus ke sungai tenang. Terus lega jiwanya. Terus dibawa masuk ke lembah kekelaman. Atau lembah yang penuh kegelapan. Penuh kekelaman ya. Aku tidak takut bahaya. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, waktu diajak jalan sama Tuhan dan masuk ke lembah kelam, dia nggak bisa pilih loh. Lihat yang dia ekspresikan apanya. Perjalanannya, berapa jauhnya, berapa jamnya, berapa lebar jalurnya, berapa tajamnya, terjalnya, tuh bukitnya naik turun. Atau dia memperhatikan kondisi emosinya. Aku tidak takut bahaya. Emosi ya. Jadi yang diperhatikan oleh si pemazmur, ini pemazmur Daud. Dia lihat kondisi jiwanya, emosinya. Kok bisa nggak takut ya? Dia nggak fokusin kepada kekelaman. Dia nggak fokusin kepada lingkungan yang berat, lembah yang bikin dia sendirian. Dia fokus ke dalamnya dia. Jadi the wall, perjalanan melewati, nembus, breakthrough ya. Makanya ada lagu-lagu breakthrough. Itu membawa kita ke suatu journey di mana jiwa kita itu lagi dituntun untuk diperkenalkan ke kita sendiri dulu. Sebab engkau besertaku. Jadi bisa gak takut kalau ada kesadaran Allah beserta
Daud. Jadi kalau Anda punya sensitivitas, jangan jadi, apa itu kitab Ibrani 11 katakan, pendengaranmu udah jadi budak, jadi sluggish ya. Kamu sampai gak peka lagi. Aku hadirnya kamu gak tahu, kamu miss. Tapi ini dia belajar kenal emosinya, dan dia juga integrasi dengan imannya dia bahwa Yesus atau Allahnya atau gembalanya beserta dia. Ini di alam emosi, di alam kemanusiaan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau ada gadanya, kalau ada tongkatnya, kan dia nggak mungkin dong jalan-jalan sendiri ya, gak ada tongkatmu. Berarti gembala itu pegang gada, pegang tongkat. Gada untuk usir binatang buas, tongkat untuk mengarahkan domba-dombanya. Kan bergerombolan banyak sekali itu. Berarti Tuhannya hadir. Nah, berapa sensitifnya Anda sampai hari ini mengikuti Bible study ini? Kalau Anda tahu waktu Anda duduk, Tuhan tuh di sampingmu. Tuhan tuh ada tanpa rasa hangat, tanpa air mata mencucuran. Karena Anda udah mulai dewasa. Makanya ini pelajaran harus dihidupi oleh para gembala, para hamba Tuhan, para pendeta, pelayan Tuhan, aktivis. Kenapa? Anda untuk melayani Tuhan, Anda bukan Anda yang bekerja, tapi Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kalau kita diutus pun Roh Kudus yang taruh kata-kata di mulut kita. Nah, nggak mungkin bisa punya pengalaman seperti di Matius 10, kamu nggak usah takut ya. Nanti Roh Kudus akan taruh kata-katanya di mulutmu. Bagaimana bisa tahu Roh Kudus akan taruh kata-kata di mulutmu kalau Anda tidak sensitif? Engkau besertaku. Makanya kan saya suka, itu lagu yang menjadi teguran saya, ujian saya dari Tuhan adalah lagu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, itu lewat tembok itu loh. Tapi bersamamu, baru aku tidak takut bahaya. Perkenananmu yang itu loh, menghibur hatiku. Di mana Anda rasa terhibur? Tentu di jiwa, tentu di emosi. So ini Mazmur 23 adalah pembentukan kedewasaan jiwanya si Daud. Kenapa kok sampai dia disebut a man after my own heart? Orang yang hatinya berkenan padaku. Karena Daud hidupnya hanya mementingkan ketaatan pada Allahnya. Untuk bisa berjalan dan mengalami tidak takut bahaya dan mengalami dihibur, Anda butuh mentaati kehendak Allah. Anda butuh untuk berada in step, Galatia 5 ayat 25 dari NIV version. Walk in step with the Holy Spirit. Anda mesti intim sama Roh Kudus. Kalau enggak bisa sederap langkah kakinya Roh Kudus. So, ini suatu latihan, pembentukan jiwanya ini diremukkan, direndahkan supaya tidak lagi jalan pakai maunya sendiri, rencananya sendiri, kecepatannya sendiri, kegagahannya sendiri, tapi ngikutin gembalanya punya langkah. Nah, ini namanya pendewasaan emosi. Seringkali kita, kalau Anda mendengar di antara pengerja-pengerja aktivis gereja kita, atau ketua-ketua komsel, atau kortim kersel Anda ya, Anda bisa mendengar, atau Anda ini yang Anda actually perlu mengukur ya, kesehatan rohani. Dan bagaimana kedewasaan rohani dari tim yang namanya aktivis atau leadersnya gereja Anda. Anda mesti tanya, how is your relationship with God? Ini pertanyaan yang betul-betul ampuh dan betul-betul real. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan Yesus? Bagaimana hubunganmu dengan Allah Bapa? Itu pertanyaan yang betul-betul resmi dan sah dan pertanyaan kunci kalau Anda mau tahu gereja Anda akan bertumbuh sehat apa enggak. Kalau leadernya sehat, pengikut yang lainnya yang di layer 2, layer 3, layer akan sehat. Kalau mereka berkata seperti ini, seringnya kayak gini yang kita dengar sih. Aku tidak bisa merasakan hadirat Allah lagi loh. Ini keluhan seorang ketua komsel. Baca Alkitab menjadi ngantuk, kering rasanya, tawar. Jiwaku rasanya kering. Pernah Anda ngomong seperti itu? Anda manusia. Dan yang penting adalah Anda mesti tahu stagesnya Anda tuh di mana. Tahapan-tahapanmu tuh di mana.
Yang Anda mesti mengerti, Peter Scazzero berkata, kalau saya lebih suka nggak pakai kata stages, pakai musim-musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Ini 4 musim di negara 4 musim. Apakah rakyatnya di negara itu suka apa nggak suka, siap apa nggak siap, itu musim datangnya ya. Demikian pula tahapan-tahapan perjalanan rohani kita akan datang. Anda nggak tahu, kaget-kaget, nggak pernah baca Alkitab, jadi kaget, jadi shock, tetap Allah akan kirimkan. Berjalan 6 tahapan dan melalui tahapan ketiga ke tahapan keempat, Anda melalui namanya the transition season, bukan stage. The wall bukan tahapan. The wall adalah transisi, musim transisi. Biasanya orang-orang yang menghadapi tembok ini akan berkata, kenapa ya kehidupan rohani kok kering seperti padang pasir? Atau jeritan hati seorang misionari seperti ini. Tangki kasihku kayaknya kosong deh. Rasanya nggak ada apa-apa, kayak tawar kering. Duh, keringnya nggak enak deh. Rasanya Tuhan jauh sekali. Oke, kita kan suka nyanyi, Bapakku datang mencari wajahmu. Oke, dan kemudian refnya berkata seperti ini. Tuhan engkau tak jauh bahkan dekat. Itu perlu kita dengar lagu itu untuk kita tuh bisa mengingatkan kita untuk ngecek. Selama ini kita jauh apa dekat ya sama Tuhan ya. Ada seorang misionari yang sudah 10 tahun lalu, saat waktu dia terima panggilan jadi misionari, dia tinggalkan semua karirnya. Waktu dia terima panggilan Tuhan, hatinya katanya, hatiku tuh meluap loh dengan cinta yang membara mula-mula kepada Tuhan. Hatiku hangat sekali. Hadiratnya tuh indahnya gak keruan. Apapun gue tinggal ya demi pengalaman ini. Namun beberapa tahun kemudian misionari ini berkata kepada Bill Gaultier sebagai spiritual directornya, sekarang ini bagaimana ya supaya aku bisa kebakar lagi. Nah, melalui pelayanan, diarahkan dan praktek bagaimana datang ke Tuhan. Beberapa tahun setelah dia dilayani, maka si misionari ini kembali terbakar kembali hatinya. Dan mereka suami istri ini semakin disiplin dengan waktu pribadi mereka dengan Tuhan Yesus. Nah, kuncinya di sini. Apakah Anda merasa sesuatu atau enggak? Anda bikin ke suatu disiplinari apa tidak? Di mana waktu pribadi dengan Allah Anda, istrinya sendiri, suaminya sendiri, Anda sendiri, keluargamu sendiri, jangan campur dulu. Nah, apakah Anda menciptakan habit baru di mana WPDA, waktu pribadi dengan Allah itu sesuatu yang prioritas dan Anda disiplinkan daging Anda. Nggak bisa kompromi. Oke? Akhirnya setelah membara kembali hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan ditinggal dengan kesibukan pelayanan bagi Tuhan. Akhirnya mereka pindah ke kota lain, beli rumah baru yang Tuhan tunjukin rumahnya di daerah yang gak enak, di daerah yang murah. Namun di tempat itulah orang-orang yang penuh luka batin, sakit tekanan mental, sakit mental, segala macam dan sampai penyakit ke fisik. Berkumpul selalu ketarik ketemu misionari ini. Dan akhirnya mereka membuka rumah mereka menjadi pusat pelayanan lingkungan rumah mereka. You see bagaimana pelayanan itu bisa lahir? Oke, Anda mesti bisa tahu panggilan Tuhan itu apa bagi dirimu. Tapi nggak bisa tahu sampai Anda bisa datang kepada Tuhan langsung melakukan waktu pribadi dengan Allah setiap hari. Berapa sih keringnya? Seperti apa sih keringnya? Kalau ikut Tuhan dalam perjalanan spiritual journey dengan Tuhan, kayak apa keringnya? Ini dikatakan bahwa karakteristik dari tembok penderitaan ya. Anda kalau ngerti ciri-cirinya, Anda tuh di tembok apa di sekedar ujian pencobaan. Anda mesti tanya pada diri Anda, apa yang selama ini kita lakukan? Itu disiplin rohani ya, baca Alkitab, doa pagi, memuji, menyembah, berbahasa roh. Oke. Apakah disiplin rohani yang selama ini dalam satu masa tertentu indah sekali dan menyenangkan, kok nggak kerja lagi, kok nggak ada efek lagi? Nah, kalau sampai Anda mulai ada kesadaran begini, itu bagus tuh. Itu salah satu ciri Anda lagi di tembok. Itu musim transisi. It's not one of the stage. Yang kedua, apa yang sudah bertahun-tahun berbuah, sekarang kering kerontang, gersang total. Tidak ada buah dan gak kerasa sama sekali.
Kalau bertahun-tahun Anda ngalami ini, jadi lama-lama jadi kayak rutinitas gitu ya. Yang namanya disiplin rohani yang indah dulu, menghadirkan hadirat Tuhan dan pewahyuan, nubuatan, penglihatan, sekarang flat total. Kalau Anda ngalami itu, Anda sedang ditembok. Sama rasa keringnya seperti bangsa Israel sampai hari ini. Sejak bait Allah dihancurkan di Yerusalem. Hilang bait Allah yang adalah tempat utama untuk orang Israel itu berjumpa Moedim. Punya agenda pertemuan, kalender pertemuan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi begitu hancur di Yerusalem, 70 AD ya sesudah Masehi. Tidak ada lagi bait Allah. Yang tinggal satu dinding tembok. Namanya ini karena namanya tembok ratapan Salomo. Berarti ini bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nanti Herodes juga bangun tuh. Wah, gila-gilaan. Sama seperti bangsa Yahudi kehilangan bait Allah dan hanya tinggal satu dinding tembok ratapan. Nah, Anda lihat fotonya di situ, itu langsung tembok ratapan. Kalau Anda pergi ke sana, itu tembok ratapan, ada sisi kiri untuk pria, kalau ada pemisah, itu sisi perempuan. Nah, mereka itu mengingat pada zaman Salomo ya, waktu bangun bait Allah. Bukankah hadirat Allah begitu tebal sekali sampai imam nggak bisa berdiri lagi? Dan mereka goyang-goyang karena beratnya Shekinah glory ya, kabotnya, bobotnya tuh. Wah. Anda mau tahu nggak kalau Anda pergi ke Israel hari ini? Di tembok ratapan ini. Mereka punya bentuk rohani, tapi nggak ada kuasanya lagi. Punya bentuk rohani, tapi nggak ada hadirat Allah, nggak ada urapan Allah. Sama sekali nggak ada yang bikin orang rebah. Kalau zaman Salomo kan rebah semua. Ini mereka cuma jut-jutan aja, goyang terus. Dan mereka masukin di selah-selah batu-batu, bayangin tuh, bikin batu segitu tingginya tuh. Itu by hand loh tuh, nggak ada mesin sama sekali loh, heavy machinery loh. Itu tangan itu orang yang bangun itu. Ditaruh one by one. Terus mereka jejelin, di sela-selanya itu dijejelin pesan-pesan mereka, tangisan mereka kepada Tuhan. Sampai hari ini. Kasihan ya. Nah, tembok ratapan Salomo ini dindingnya cuma satu. Isinya apa? Kalau Anda lihat tuh ada lubang di bawah. Itu menuju terowongan, nanti menuju ke pintu gerbang Golden Gate yang lainnya. Tembok ratapan ini isinya apa sih? Rasa sakitnya orang-orang Yahudi sampai hari ini. Rasa duka mereka. Kecewanya mereka dan daftar pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Kecemasan mereka akan masa depan mereka. Apalagi kan sekarang udah ada bom-bom yang masuk daerah ini ya. Dekatnya ini ada Masjid Al-Azhar ya, tempat ibadahnya bangsa Filistin atau Palestina. Di situ, tapi mereka bisa damai loh di tanah ini. Mereka sisipin berita mereka lagi patah semangat, discourage, tawar hati, kelelahan, kesepian dari hadirat Tuhan, kerohanian yang kering, yang sepertinya memblokir jalan mereka kontak kepada Allah. See, the journey was stopped di tembok ini. Nah, pada tembok penderitaan ini, mereka ngalami yang namanya dark trough of desolation. Trough itu tempat minumnya hewan, dark trough of desolation. Nah, di sini jiwanya kayaknya nggak bisa lihat Tuhan, nggak tahu Tuhan lagi ngapain. Nah, itu namanya darkness. Nah, ini istilah lain lagi, dark trough of desolation atau dark night of the soul, sama. Yang ditulis oleh Saint John of the Cross dari Spanyol. Itu tahunnya tulisnya 500 BC sebelum Yesus lahir. Sesudah Yesus lahir dia before Christ, sebelum Yesus lahir itu dia udah mengalami kerinduan untuk cari Tuhan luar biasa. Nah, di sini Anda akan mengalami yang namanya nyalain diri, blaming yourself, judging yourself. Pasti gue ada dosa ini, aku nggak layak nih, aku pernah gini. Jadi selama berdiri atau duduk di kaki Tuhan, nuduh selalu. Makanya Roma 8 ayat 1 saya suka sekali bahwa now there is no more condemnation. Tidak ada lagi penghukuman, tidak lagi pendakwaan bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, karena hukum Roh Kudus memerdekakan kamu dari dosa dan kutuk. Tapi kalau orang belum lahir baru, belum mengalami rekonsiliasi dengan Allah Bapa melalui darah anak domba Allah, belum menerima salib Yesus, pengorbanan Yesus dan darahnya, maka Anda akan kalau duduk di depan Allah itu hanya merasa
nggak layak. Menghakimi diri sendiri, merasa punya aib, itu shame ya. Guilt and shame. Padahal inilah saatnya Allah itu lagi paling deket-deketnya sama kita. Bahkan siap menghibur kita. Ya, kita lihat lagi ke Mazmur 23 ayat 4 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di tempat yang gak enak, masih berjalan gak atau duduk dan menangisi, meratapi dirimu sendiri? Kita meratap kepada Tuhan ya, doa ratapan itu. Bukan meratapi menangisi diri sendiri. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Berarti pemazmur ini berkata, kalau Engkau hadir, takut itu sirna. Takut itu lenyap. Oke? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, the presence is there. Hadirat Allah ada di situ. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bahkan bisa pakai tongkat dan gada bisa menghibur loh. Oke? Karena nggak stuck, karena Tuhannya jadi dekat. Bukti kita tuh beserta Allah, adanya penghiburan Tuhan dan adanya keberanian dengan cara tetap berpegang teguh setiap janji-janji Tuhan. Jadi kalau ada kekacauan, ada demo, ada masalah yang mengganggu bisnis Anda nggak usah menghakimi orang-orang yang demo, Anda nggak usah menghakimi, buang-buang tenaga, capek emosi untuk ngurusin orang yang Anda juga nggak kenal dan mereka juga nggak kenal Anda, tapi Anda lalu lintas ke kantor Anda terganggu memang, jadi susah orang mau masuk ke kantor Anda, bahkan banyak meeting di cancel gitu ya. Nah, kalau sampai Anda ini mengalami mentok, oke, tapi tahu bahwa Tuhan tuh beserta kita. Anda fokus ke Tuhan, Anda fokus kepada hadiratnya dengan Anda memfokus pikiranmu kepada Tuhan. Ini yang kita lakukan seperti Maria, bukan Marta. Makanya tongkat itu akan menghiburkan kita. Oke, kita lihat di sini bukti kita tuh beserta Allah, ada penghiburannya, keberaniannya dengan dan yang dilihat itu Alkitab. Yang dilihat itu janji Tuhan. Anda nggak lihat masalah, Anda nggak lihat situasi yang mengerikan. Ini kan ya minyak goreng naik ya gara-gara perang Rusia sama Ukraina. Ada embargo terjadi, barang-barang yang biasanya mudah diperoleh sekarang sulit. Mesti ganti mata uang dan supply-nya pun ditutup, di lock sehingga kekurangan di mana-mana. Makanya harganya bisa mahal. Di dalam Anda mengalami lembah kekelaman ini, Anda ngapain? Apakah Anda melakukan apa yang pemazmur Daud lakukan? Ini loh yang bikin dia memiliki hati berkenan pada Tuhan. Jadi kita perlu perbaharui pengharapan kita. Bahwa Gembala Agung kita yang memimpin kita melewati lembah-lembah yang kelam. Kita mesti bisa trust and obey. There is no other way. Tetap perlu pembaharuan. Kita lihat di Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Jadi setiap kali Anda jalan bersamamu Tuhan, sekalipun badannya melangkah, Anda bisa solitude silent sambil berjalan. Oh bisa banget. Oke. Lihat di Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah lihat di sini. Penghiburan daripada Gembala Agung kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Padahal aku sendiri lagi, pialaku ini lagi meluap gini. Dengan urapan Allah, dengan keselamatan dari itu. Piala itu selalu menampung jawaban doa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, bayangin ini ya. Dia dibawa menghadap lawannya lawannya si Daud. Kemudian di depan lawan itu kepalanya diurapi dengan minyak. Sampai pialanya dia, hidupnya dia, nyawanya dia penuh melimpah. Dan pengalaman ini diterjemahkan dengan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
So, saya mau tanya pada Anda, kalau perjalanan menembus, melewati, going through, going to go through, daripada tembok itu, apakah nomor satu, Anda merasa ditinggal Tuhan? Apakah Anda merasa sendirian? Karena bukan gembala senior yang pegang, tapi pemimpin-pemimpin baru yang perlu bertumbuh. Seperti apa kata Tuhan di sini. Apakah Anda itu menjadi tempat bejana yang indah setelah dari kering Anda kembali lagi kepada kehidupan? Coba Anda jawab pertanyaan ini ke dirimu saja. Oke. Nah, kalau si pemazmur Daud, wah di masa tua loh ini dia. Kebajikan dan kemurahan belaka loh akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan belaka mengikuti Anda apa tidak? Seumur hidup Anda, dan Anda akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba Anda pikirkan. Kalau Anda melalui tembokmu itu jujurnya tuh sesuatu yang sulit sekali untuk bisa Anda tetap berinteraksi, sadar Tuhan, sadar diri, sadar Tuhan. Nah, ini perlu sekali untuk Anda alami, kenali. Di mana sih Tuhan itu? Coba kita lihat ke 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Kenapa kok tembok ini begitu penting, paling penting? Sebab melalui tembok ini Anda akan mengenal orang tua rohani, orang tua jasmaniah, atau keponakan sepupu yang rohani. Kita lihat ya. Di tembok-tembok ini adalah musim-musim sebetulnya. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi kalau Anda pengikut Yesus yang tulen, yang genuine, pasti Anda akan dicoreng oleh karena nama Yesus. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Jadi dari anak kecil mulai bisa jalan, mulai bisa kerja, mulai sekolah, makanya dia bertumbuh pesat sekali menjadi pemimpin karena diurapi kepalanya penuh. Ini yang inaugurasi nih. Dan aku, kayak kalau Daud itu diinaugurasi itu. Nah, kita lihat segini. Pada waktu musim ini datang, nomor satu dia datang, tembok ini datang pada waktu kita anak-anak. Di situ dosa kita telah diampuni oleh karena namanya. Kalau anak rohani, anak-anak rohani itu baru sampai level lahir baru, di mana dosamu diampuni. Kemudian aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Nah, kita mau lihat bapak-bapak yang berfungsi, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya, mengenai nakoda mengenai orang-orang muda yang bertumbuh dewasa menjadi bapak. Ini orang yang sudah bisa menulis dan mencatat bagaimana rule of life-nya itu. Peraturan-aturan hidupnya dia itu kayak apa. Nah itu bapak-bapak karena karena sering sekali mengikuti ritual bertemu dengan Allah Bapa, pengenalan akan dia akan meningkat. Nah, bisa dites kenalnya bagaimana pada waktu pencobaan dikirim. Karena kamu telah mengalahkan si jahat, si bapak-bapak ini udah mengalahkan si jahat. Ini yang akan terjadi di dalam gereja-gereja yang semua pemimpinnya kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mengagetkan, semuanya ada di dalam panggilan Tuhan. Jadi aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Mengenal Bapa surgawi, Bapaknya Tuhan Yesus. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan si jahat. So, kita lihat di sini bagaimana perjalanan dari anak ke dewasa muda ke bapak-bapak, dan lihat progresnya nih. Oke, dan diukurnya dari berapa dalam Pak Anda mengenal Allah Bapa.
Berapa dalamnya Anda mengenal Raja Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Oke, yang dari awal mulanya, kamu kan udah kenal Bapak Surgawi ini. Tapi sekarang aku tulis kepada kamu, orang-orang muda, nah ini yang generasi Z, generasi milenial. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat, you have defeated and you have broken. Oke, Allah yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Jadi yang paling senior tuh karena mengenal Allah. Yang ada dari mulanya, dan aku menulis kepada kamu orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi kalau kita lihat di sini ada anak-anak kelas rohani, kelas anak-anak, rohani kelas di remaja atau dewasa muda, rohani kelas orang menikah. Kalau tidak ada pembagian seperti ini, kita nggak tahu Anda ini masih anak kecil, apa sudah menuju remaja atau sudah menuju bapak-bapak. Ini perlu diukur. Nanti ya saya kasih bagikan salah satu bentuk pengukurannya itu. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur Anda ini menjadi bapak karena sibuk kerjaan bisnisnya atau karena memang sudah tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam Anda. Oke, Anda bertumbuh mengenal Tuhan yang ada dari semula, dan Anda menulis kepada kita semua, orang-orang yang muda, karena kamu telah pertumbuhannya telah melalui tembok itu, pertumbuhan rohani telah kelihatan, telah bertambah kuat otot emosinya. Jadi kalau saya pakai otot emosi di EHS, di sini saya pakai kedewasaan rohani dari anak ke remaja ke bapak. Ini tergantung pengenalan akan Tuhan. Melalui Alkitab, melalui merenungkan firman. Bukan untuk belajar Alkitab, tapi ini melalui merenungkan yang namanya Lectio Divina. Nah, di sini The Wall, kalau Anda sudah memiliki buku irama, nanti Anda punya irama hidup loh, ya. Saya bacain ya. Nanti Anda sampai ke titik yang namanya pemeriksaan diri. Kalau udah sampai The Wall tuh namanya pemeriksaan diri. Itu istilah yang dipakai oleh Ruth Haley Barton. Kalau Bill Gaultier sama Christy Gaultier sama Peter Scazzero dan Gary itu pakai nama The Wall, yang diajarkan oleh Janet Hartberg dan Robert Gulich. Ada juga di bukunya keterangannya ini, di mana stages in the life of your faith, tahapan-tahapan dalam kehidupan imanmu, itu suatu perjalanan yang kritis sekali dan mesti hati-hati. Mayoritas orang nggak mencapai kedewasaan rohani, bahkan murtad. Di sini terjadinya. Kalau Anda dengar di negara lain ada banyak mengenai bunuh diri para hamba Tuhan, mati mendadak di usia muda, padahal gerejanya ribuan loh, mati bunuh diri loh, nggak kuat deh. Oke. Itu karena mereka tidak sadari dan tidak belajari, mereka lagi melalui perjalanan emosi mereka melewati tembok-tembok yang berat. Oke. Dan di situ mereka diuji kesetiaannya, disiplinnya. Coba ya saya bacain ya. Pemeriksaan diri atau The Wall dari Andreas Ebert. Banyak orang menghindari jalan pengenalan diri karena mereka takut ditelan dalam jurang mereka sendiri. Takut ngadapin keburukannya, kekurangannya. Oke. Takut kerendam dan langsung sayang diri. Namun orang Kristen memiliki keyakinan bahwa Kristus telah hidup melalui semua jurang kehidupan manusia, dan Ia ikut serta bersama kita ketika kita berani terlibat dalam konfrontasi tulus dengan diri kita sendiri. Jadi waktu kita menghadapi emosi kita lihat ke dalam. Kita masuk namanya ke inward journey ya. Kalau Anda lihat ke tahapannya, 5 tahapan itu kalau Anda lihat di next to The Wall, Anda akan melihat yang namanya inward journey. Oke? Di inward journey itu Anda akan baru bisa ke situ kalau Anda melewati musim tembok karena berkali-kali temboknya. Oke? So di sini Anda akan mengalami, sakit sekali deh. Nggak enak banget deh. Anda menderita banget di sini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa
Waktu Anda lagi diajak melihat diri Anda itu, kalau nggak silence nggak akan kelihatan. Anda tuh nggak sabar, marah-marah, gampang quit. Nah, Allah tuh di situ sedang menemani Anda, cuman karena Anda gede, jadi Allah tuh ada jaraknya, misalnya setengah meter dari depan Anda atau 30 cm, tapi ada di situ. Nah, karena Allah mengasihi kita tanpa syarat, ini terbukti di Jumat Agung besok ya, dengan segala sisi gelap kita pun loh. Nah, Anda lihat ya 12 rasulnya Yesus, wah gelap semua itu, degil, nggak percaya, keras kepala. Itu sebelum ditinggalin oleh Yesus kembali ke surga loh. Dengan segala sisi gelap kita tidak perlu menghindari diri kita, jangan denial. Oke, dalam atau self defense ya. Ya aku begitu gara-gara ini, aku gini-gini gara-gara ini. Udah terima aja, jiwamu, emosimu sakit, nggak sehat. Dalam terang kasih ini, rasa sakit dalam pengendalian diri sekaligus menjadi awal dari pemulihan kita. Nah, justru sakitnya itu mesti dirasakan. Bayangin nih, saya pakai 3 buku ini. Nanti satu lagi Dallas Willard. Oke, Renovation of the Heart bukunya. Wah, itu bagus sekali itu. Oke, so di sini Anda akan mengalami pewahyuan bahwa the wall is not a stage but a transition season. Tembok itu bukan tahapan, nggak masuk dalam tahapan, tetapi hanya pindah dari sibuk keluar, doing, Anda mulai masuk ke beingnya Anda. Makanya transisinya dari luar ke dalam itu namanya the wall. Apakah Anda di sini Anda akan cek ya, Anda akan kenal dirimu. Apakah Anda tipe orang yang suka menyangkali ada stres, atau dalam kondisi stres lagi nggak happy dengan diri sendiri, mengaca diri nggak happy tadi waktu soal silence langsung menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan baik, pelayanan, supaya Anda nggak perlu lihat, nggak perlu ingat diri Anda dalamnya kayak apa. Atau Anda tipe orang yang memproses rasa sakitnya. Cara prosesnya ini kalau medik itu tentu ke psikiater atau psikolog klinis. Jadi Anda ngomong, nanti mereka bikin pertanyaan, Anda ngomong ini gitu loh. Kalau Mazmur, Anda ngomongnya ke Tuhan. Nah, ini proses ini yang membuat Anda dewasa rohani. Oke, Anda proses, Anda ungkapkan seperti Ayub, seperti Yeremia. Sakitnya kayak apa, bahkan nyalain Tuhan. Dan Anda berikan pertanyaan-pertanyaan yang bertahun-tahun, kan bisa 13 tahun, bisa 25 tahun ini the wall. Anda gak suka datang kok pengalaman ini. Anda akan daftarkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda naik banding sama Tuhan. Gak bisa terima, kenapa kok gak dijawab-jawab. Untuk sebetulnya totalitas ini adalah untuk mengembangkan iman yang dalam dan lebih otentik. Nah, di musim transisi ini kita akan alami roadblock of suffering. Oke, jalan-jalan yang ketutup karena yang isinya penderitaan, or doubt, kecemasan, kekhawatiran, di tahapan manapun juga. Oke, bisa tembok, bisa nggak tembok. Nah, nanti saya akan lanjutkan di hari Sabtu. Bedainnya ini tembok sama bukan tembok itu bagaimana? Oke, so kita baca sebentar Yakobus 1 ayat 2. Kalau bukan tembok, ciri-cirinya seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa bisa bahagia? Karena jangka pendek udah ketahui hasilnya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu ini menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan ini akan bikin Anda mengalami disiplin. Oke, supaya Anda nggak patah semangat, supaya Anda nggak quit dalam perjalanan ini, saya mengundang Anda kembali untuk merenungkan bahwa Tuhan dekat dengan Anda. Tuhan itu nggak jauh, bahkan Dia dekat sekali dengan Anda. Nanti keluar dari tembok Anda bisa menyanyikan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, karena Dia temani kita. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa di surga, sungguh indah pengalaman bersama Engkau. Thank you untuk mendapat
gambaran siklus tahapan menuju kepada dewasaan rohani dengan jiwa yang disehatkan melalui perjalanan di mana kami dites hanya untuk taat pada Tuhan. Di masa-masa yang musim yang paling berat ini, musim tembok, tapi kami diajari untuk percaya padamu, berserah padamu, dan taat padamu. Seperti di minggu lalu, tujuan akhirnya kita tidak lagi mencari ketenaran kita, kesuksesan kita. Orang yang sukses melewati tembok ini akan mengalami loving union dengan Tuhan. Dan mereka tidak pentingkan kesuksesan, ketenaran mereka. Mereka hanya berkata, asal aku beserta Tuhan, lebih dari cukup. Lord, kami berterima kasih untuk setiap peserta pembelajaran Bible Study ini. Membuat kami tidak sama lagi. Sementara kami lagi di tembok itu pun kami gak kabur Tuhan. Kami pun masih berada di hadapan-Mu. Dan Kau terus bekerja supaya kami setia sampai akhirnya sampai di sisi baliknya tembok itu. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berjumpa lagi, Anda jangan lupa kontak di Live Bookstore kami. Miliki buku dari Sacred Rhythm dari Ruth Haley Barton. Dan Anda tentu butuh buku ini, saya lagi menanti lagi kiriman dari Amerika. Sementara menunggu dari Amerika, Anda praktek pakai lampiran Bay untuk day by day ada di sini. Dan semua pengajaran ini sebetulnya vital sekali ya untuk menjadi leader di gereja Anda, di bisnis Anda, di keluarga Anda yang sehat emosi. This book perlu mulai paralel setelah 1 tahun ini, 2 tahun ini ya, berdampingan dengan ini. Anda udah mulai baca berdua, oke? Kita berjumpa lagi, sampai hari Sabtu, Tuhan berkati.